Ya. Baik Pak, kalau kita melihat ini posisi Kristajaya saat ini termasuk begitu dominan di antara BPR ini. Lalu BPR ini dari Bank Indonesia atau OJK sendiri masih menempatkan dia segmennya itu tadi untuk UMKM. Iya, UMKM tadi. Lebih ke UMKM. Lalu perkembangannya khusus NTT itu BPR termasuk cukup lambat untuk memanfaatkan kesempatan. Ini Pak, bagaimana mungkin mungkin strategi sendiri sebenarnya untuk Kristajaya, tapi mungkin ada hal yang bisa di-sharing mungkin sehingga BPR yang ada juga bisa bergerak maju gitu. Kalau secara garis besar ya saya nggak hafal angka-angkanya, tetapi memang selain di NTT di Indonesia pun industri keuangan perbankan itu industri BPR tuh rasanya belum mencapai 5%. Iya. Jadi kalau misalnya industri keuangan kita tuh kalau nggak salah sekitar 2.000 triliun asetnya, maka BPR tuh kalau 5% ya hanya 100 triliun. Nah, kembali ke di NTT. Di NTT ini aset BPR seluruhnya mungkin belum mencapai 1 triliun. Sementara kalau kecil sekali, Pak. Iya, karena saya aja yang besar, cuman saya ada satu lagi BPR TLM itu yang di kisaran 250 miliar dan saya juga 250 miliar. Dua ini yang 500 miliar. Yang lain-lain masih 50 miliar. Ada yang cuma 25, 30, di bawah 100 miliar semua. Ya, kita kembali seperti tema awal tadi. Bagaimana strategi BPR tadi menghadapi persaingan, kemudian menghadapi ancaman resesi, Pak. Sebentar lagi kalau semoga tidak terjadi. Semoga ini hanya ini, tapi paling tidak ada antisipasi, Pak, menjelang resesi. Terutama perbankan itu memang industri yang paling pertama terkena dampak. Iya. Kalau dalam keadaan normal, strategi kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik saja. Ya memang namanya kalau kita pengusaha itu sedikit kita bukan sedikit tapi kita prinsipnya harus bekerja lebih keras daripada pesaing. Jadi dalam hal BPR ya pelayanan lah, bagaimana nasabah datang cepat kita terima dia, layani dia, analisa dia, kebutuhannya dia cocok enggak, terus langsung jalan. Nah, salah satu keunggulan kita karena semua karyawan termasuk saya sendiri ini orang Kupang dan kita juga banyak bergaul, apalagi saya aktif di HIPMI di Kadin, kan teman-teman pengusaha mereka di situ. Jadi kita udah kenal mereka. Sehingga kalau ketika dia butuh dia pertelepon aja, saya tahu ya udah cepat datang proses selesai. Itu keunggulan kita dalam kondisi normal. Nah, ketika COVID ini awal-awal COVID itu kalau kita lihat statementnya pemerintah kita terutama Pak Jokowi, salah beliau dengan berbagai pertimbangan langsung mengambil keputusan untuk memperhatikan perbankan karena kalau tidak maka kita bisa mengalami krisis perbankan seperti tahun 98. Walaupun dulu 98 penyebabnya bank itu sendiri, tapi kalau sekarang ini kan krisis COVID mempengaruhi ke bank karena bank lah yang paling pertama kena, sehingga Presiden langsung mengantisipasi itu. Dan memang betul bank ini yang paling pertama karena bank ini kasih kredit ke UMKM. Kalau 1 bulan dia tidak bayar itu udah catatan. Kita yang bank kan biasa ada dilihat bank bagus, berarti kan ada NPL-nya. NPL itu berapa persen? NPL non performing loan. Artinya perbandingan tingkat kemacetan persentasenya dengan total kredit. Garis besarnya ya, kalau misalnya kita lepas kredit 100 miliar, macetnya 5 miliar enggak? Kalau 5 miliar berarti itu NPL-nya 5%. Nah itu baru 3 bulan aja orang udah bayar. Dan itu toleransi Bank Indonesia kalau tidak salah 5% aja. Nah karena kemarin ada COVID itu mulai dari Maret, Maret tidak jalan, April, Mei itu udah 3 bulan udah. Maret, April, Mei. Jadi Juni itu bank udah NPL semua. Kalau tidak diantisipasi oleh Jokowi. Ditalangi oleh pemerintah. Bukan. Akhirnya Jokowi memerintahkan industri keuangan lewat KSSK ya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang di dalamnya adalah BI, OJK, LPS, dan apa lagi satu ya? Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Nah, ini mereka berkomitmen untuk memberikan kelonggaran khusus menghadapi COVID-19 ini, sehingga kita
diberi keleluasan untuk merestrukturisasi yang Kredit. istilahnya pada waktu itu Pak Jokowi bilang ada kebijakan relaksasi kredit. relaksasi peraturan sih sebetulnya, peraturan OJK-nya yang dikasih longgar, yang bahwa tadinya orang 3 bulan itu sudah masuk NPL kita harus lakukan tindakan penyelesaian kredit bermasalah, ini sekarang dilonggarkan. Artinya dampaknya itu juga ke nasabah tadi. Nasabah, tujuannya membantu nasabah. Itu Kalau dulu saya mau bantu nasabah seperti itu, nggak boleh sama OJK-nya, oh, ya. karena peraturannya nggak boleh. Iya. Nah, akhirnya presiden yang bilang dibolehkan. Ya kita bang ya apa boleh buat ya harus karena kita dihadapkan pada 2 pilihan. NPL berarti OJK melihat bank jelek. Catatan jelek, banyak kredit macetnya. Supaya tidak macet ya harus eksekusi. Yang mobilnya harus ditarik harus dijual. Tapi ekonomi rumahnya macet. Oh iya dia macet. Nah, makanya presiden melihat itu, dikhawatirkan itu, disuruh ya 2 hal ya. Ke-1 kita dilarang untuk menarik itu selama sampai dengan Desember 2020 ini kita dilarang. Itu periodenya berapa lama, Pak? Dari Maret sampai Desember ini. Oh iya. Terakhir mungkin mau diperpanjang sampai Maret 2021. Itu untuk nasabah kredit, Pak, yang kredit. Tapi kalau kita tahu bahwa kalau terjadi, semoga tidak terjadi, kalau terjadi resesi, yang paling riskan adalah penarikan likuiditas, Pak. Oh iya. Iya. Itu bagaimana antisipasi? Itu juga luar biasa. Saya kira makanya kalau kita ikutin secara nasional ya, Pak Jokowi dari awal dia sudah langsung tekankan untuk Menteri Keuangan mengantisipasi kemungkinan terjelek yang terjadi itu. Nah, Menteri Keuangan, nah tapi KSSK itu kan ada 4 orang itu. Menteri Keuangan, BI, OJK, LPS. Nah, ini yang karena ada masing-masing ini independen semua. Sehingga terakhir tuh ada kebijakan dari presiden bikin perpu bagaimana sehingga apa yang diinginkan oleh presiden lewat Menteri Keuangan ini bisa ketiga lembaga yang lain ini bisa cepat sepakat supaya dilakukan sehingga awal-awal bank saya dan memang teman-teman semua sempat sedikit mengalami tren kecenderungan krisis likuiditas karena semua orang nggak punya duit, kan semua bisnis nggak jalan. Waktu mulai Maret, April orang tarik. Di saya cukup besar itu. Saya per Desember itu saya punya yang sekarang ini atau tahun kemarin ini waktu awal-awal Maret April Mei itu. Per Desember saya punya dana itu ada 50 miliar lebih. Dana standby. Itu yang mau saya kasih kredit gitu ya. Begitu Maret itu masih sekitar 50 miliar. Maret, April, Mei, Juni semua bertarik. Dalam waktu 2-3 bulan itu hampir 45 miliar ditarik orang. Habis. Nah tapi karena kita kebetulan modalnya kuat dan nasabahnya banyak, kita mampu tarik ganti lagi. Dan juga memang nampaknya Presiden juga sudah mengantisipasi itu lewat Menteri Keuangan sehingga LPS-nya juga diturunkan. Jadi sebelum krisis itu LPS tingkat suku bunga LPS yang dijamin oleh pemerintah, jadi orang deposito tingkat suku bunga deposito ya, yang BPR aja masih di kisaran 8,5%. Per hari 1 Oktober turun jadi 7,5%. Jadi turun 1%. Tapi itu udah besar. Artinya ini untuk menarik orang untuk menabung kembali? Justru bukan. Tetapi untuk melonggarkan likuiditas. Jadi ya itu memang bicara soal ekonomi makro ya. Tetapi dampak yang saya rasakan sekarang ini malah likuiditasnya kita agak encer. Jadi banyak orang akhirnya mesti taruh duit lagi karena uangnya tidak kepake dan uang pemerintahnya yang memang banyak dikeluarkan. Butuh berapa lama Pak dari Maret yang penarikan sampai 40 miliar? 2-3 bulan aja. Recovery. 2-3 bulan. Karena hampir setiap minggu orang tarik 1 miliar, 2 miliar tarik 1 miliar. Dan itu tidak pernah terjadi. Akhirnya ya kita juga sedikit konsentrasi untuk mengantisipasi itu. Untung kita juga istilahnya tebal, likuiditasnya tebal, duitnya banyak. Jadi orang tarik ya kita bisa dengan mudah
Artinya nasabah. Kalau tidak bisa kejadian kayak Bang Bukopin. Oh iya. Nah kan tren kemarin kan banyak orang tarik duitnya tidak ada.